Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pratiwi Novianti alias Teh Novi akhirnya mengaku capek dalam mengurus persoalan uang donasi antara dirinya dan Agus Salim ini. Setelah sekian lama tidak ada titik terang, walaupun ada pertemuan mediasi, tetapi tidak ada solusi yang mereka temui. Ditambah lagi, dirinya diserang oleh si Farhad Abbas, karena seorang Farhad Abbas menilai bahwa seorang Pratiwi Novianti itu adalah sosok manusia yang tidak baik. Jujur, dia pasti lelah. Dia pasti benar-benar capek. Bayangkan seorang perempuan menghadapi sebuah persoalan yang begitu berat di pundaknya. Tetapi saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa Mbak Novi itu orangnya kuat. Dia pasti mampu untuk menghadapi badai kehidupan, ujian, tantangan, persoalan. Karena saya sangat yakin dan percaya ada rahmat terindah yang bisa dia petik dari kasus persoalan donasi antara dirinya dan Agus Salim ini. Dan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak curahan hati dari seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi setelah selesai pada pertemuan mediasi kemarin, walaupun tidak ada solusi yang bisa mereka temui. Inilah komentar dari Mbak Pratiwi Novianti selengkapnya. Ya, kita ikutin prosesnya aja, tapi dibilang sedih sih sedih ya, karena pengennya hari ini bisa ketemu sama Agus, bisa tabayun seperti apa, mediasi yang baik. Kecewanya seperti apa sih, Kak? Artinya ini kan harusnya bisa diselesaikan hari ini, namun akhirnya gagal, tertunda. Kecewa sih enggak, cuma lebih ke sedih aja nggak bisa ketemu dan dapet titik terang dari orang yang bersangkutan. Ini kan ada omongan soal pihak ketiga, mungkin bisa jelasin soal pihak ketiga tersebut. Ya, itu justru yang kita mau cari titik temunya ya, gitu kan. Tapi memang karena perwakilan kantornya Bang FA ini dimandatkan hanya sebagai pemberi pendapat gitu kan, bukan mengambil keputusan, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Jadi memang tidak bertemu. Dan tadi juga kan Bang Farhad sempat telepon, jadi ditarik mundur gitu kan. Ya itu yang kita harap ke depannya memang beliau langsung ya. Untuk pemberian donasi sendiri ada tenggat waktunya nggak sih Bang? Apalagi kan ini Pak, ada tenggat waktunya nggak untuk pemberian donasi? Karena kan Agus ini kan operasi tanggal 20 nanti, tanggal 20 ya. Ya, jadi memang kalau terkait penggunaan uang donasi itu kita selalu udah sampaikan ini bisa dirembes, ya bisa dirembes. Dan memang sebelum tim Bang Eva datang pun juga metodenya rembes, tapi memang tidak atau belum dirembes ke kita. Kalau dirembes kita bayar gitu kan. Jadi tambahin lagi rencana medis itu kita minta ya kan. Kita udah punya rencana medis kemarin kan. Apabila ada kebutuhan untuk tindakan yang cukup besar, langsung di DP kan kok, itu langsung dibayarkan, nggak ada masalah untuk itu. Langsung seketika itu juga ya. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Pada saat yang pertama kali itu tanggal 21-22 Oktober kalau nggak salah ya, itu kita udah mau depositkan gitu untuk rencana tindakan operasi kelopaknya Mas Agus. Tapi kan dia nggak ada kabar dan lain-lain. Nah itu yang kita bingung. Tadi udah saya sampaikan juga. Nah sekarang kedepannya seperti apa? Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita bisa pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Ini yang proaktif ya sama istrinya Mas Agus Elmi. Setiap ada kejadian selalu saya minta tolong follow up terus. Jangan malu-malu, jangan sukan-sukan, udah terus follow up. Jangan berhenti untuk memfollow up. Apapun namanya itu. Mas Gary follow up, waduh Om tapi nggak ada jawaban, follow up terus, ya terus. Saya minta agar supaya di follow up. Kenapa? Karena kita mengetahui betapa penting dana tersebut untuk pengobatan.
bagaimana cara kita mengetahui kita harus deposit kemana dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah tidak mengetahui lagi rencana medisnya seperti apa. Dulu kita yayasan yang pegang, Mas Gary paham persis, tapi sekarang kan kita nggak pahami. Itu poinnya ya. Ikut merujuk rumah sakit tergantung nggak sih buat Mas Agus kalian? Ikut merekomendasi dari kita juga. Itu kita yang rekomendasi, kita yang anterin, kita yang daftarin, kita yang ngurusin semuanya awalnya, dan untuk pembayarannya itu juga kita yang membayarin gitu kan dengan metode reimburse. Jadi nggak ada masalah, mereka udah terbiasa dan udah mengetahui cara kerja yayasan. Tenopi, tadi kalau seumpamanya Agus hadir, apa sih yang ingin mau disampaikan? Ya justru mau mendengar dari Mas Agus itu seperti apa gitu kan tentang upaya mediasi ini. Mungkin lebih cair dan bisa lebih fokus pada tujuan ya, nggak melebar lagi, nggak ngulang lagi kronologi gitu kan. Ya itu yang kita capai, dan walaupun kita ulang ternyata yang datang nih nggak tahu banyak juga kan gitu, itu repot. Ada tenggat waktu tapi akan setelah surat diberikan. Surat apa ya? Surat tadi yang di atas. Ya perjanjian Waktu apa? Tenggat waktu sampai kapan untuk akan Kita menunggu dari Agus untuk menyikapinya seperti apa. Ya, kalau misalnya hari ini ya kan WA ke Gary, Pak Gary ini ada rencana tindakan saya, tolong DP 1 juta, langsung kan, langsung rencana medis seperti apa, itu sih. Tenopi, ini hari ini kan gagal ya, ada kemungkinan akan rencana kedua ingin bikin pertemuan. Kalau gagal sepertinya bukan gagal ya, ini kan kita dalam upaya proses untuk ke sana ya, jadi kita menunggu tanggapannya. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada Bu Elmi ya mencet Mas Gary ini ada rencana medis, perlu biaya sekian, langsung kok. Itu langsung kok, ada masalah begitu. Dari awal kita juga, yang awal itu juga bahkan kita mau depositkan, kita mau taruh uang di JC ya, di rumah sakit, dan rumah sakit dengan melihat legalitas yayasan itu menyatakan nggak apa-apa Pak, bisa aja nih masuk dulu, yang penting udah ada penanggung jawab dari BPJS. Betul. Itu aja sih. Bang Gary, ini kan rencana kan tanggal 20 kan akan operasi di JSC Kedoya kalau nggak salah. Oke. Ini nggak apa-apa. Ini gimana nih, mungkin apakah kalau memang akan menyambut pihak Tenovis ini akan langsung mendepositkan biaya untuk kalau memang rekan-rekan punya informasi valid, kasih tahu kita sebelum Mas Agus datang, kita bayar juga nggak apa-apa, bisa. Ya Gitu. gimana kita mau bantu kalau dianya pun tidak menginformasikan. Kalau memang mesti melalui jalur rekan-rekan media, kita juga nggak ada masalah. Dan kita cuma cukup telepon, kita buatkan penjaminan, itu udah masuk aja. Apakah yang untuk tanggal 20 ini juga sudah ada etikat baik dari kalian juga nanyain Kita gitu bicara jadi bahasanya kalau itikat baik, bukan sekarang kita bicara itikat baik. Sejak awal itu 4 minggu yang lalu ditanyain sama Gary, di follow up. Ayo Mbak Elmi, kok hari Senin kenapa nggak datang? Besok saya jadwalkan ulang ya, besoknya tidak datang, ya seperti itu. Jadi kalau Anda bicara masalah itikat baik, nama sejak awal tidak ada, nggak ada nama itikat tidak baik di sini. Yang datang malah LP gitu. Iya kan? Itu yang kita bingung. Tapi nggak apa-apa, maksudnya laporan tetap berjalan, tapi pengobatan pun dipisahkan dari itu kan dari awal. Yayasan komitmen seperti itu, dan memang Tenovis sebagai ketua yayasan udah menginstruksikan seluruh organ yayasan untuk tetap strict pada pengobatan Mas Agus, gitu aja. Fokus ya. Bapak KM ikut membayar juga biaya pengobatan. Itu kan donasi pribadi beliau, boleh lah. Abang juga mau donasi ke Mas Agus juga boleh. Kita personal nih, mau donasi ke dan satu tiket orang personal lah. kan terserah bebas. Kalau saya kan ini donasi dari banyaknya orang, ribuan, 8.000 atau 10.000 kita nggak tahu. Ya sebanyak itu otomatis amanahnya dan moralnya tetap di yayasan. Mungkin sekarang ini mau. Oke guys, itu adalah komentar dari Mbak Pratiwi Novianti bersama para kuasa hukumnya. Di sini yang saya suka bahwa walaupun Mbak Pratiwi Novianti itu merasa capek, dia merasa lelah, tetapi niat baiknya dia tidak pernah pudar. Ketulusan hatinya dia tidak pernah pudar. Dia tetap setia, didampingi oleh para kuasa hukumnya untuk tetap fokus pada pengobatan dari si Agus Salim ini. Cuma yang menjadi pertanyaannya, mau nggak si Agus Salim? Mau nggak si Farhad Abbas? Mau nggak para kuasa hukum yang mendampingi si Agus Salim ini? Karena jujur, yang memperbuat persoalan ini kita ketahui bersama-sama bahwa itu bukan datangnya dari si Agus Salim dan keluarga, tetapi dari si Farhad Abbas yang adalah kuasa hukum dan rekan-rekannya ini. Ya, itulah sepenggal cerita dari Pratiwi Novianti.
yang saat ini akhirnya dia harus mengaku lelah, mengaku capek dalam mengurus persoalan uang donasi antara dirinya dan Agus Salim ini. Di mana seorang Pertiwi Novianti, dia tetap berpegang teguh untuk menjaga amanah, untuk menjaga akad, tujuan dari penggalangan uang donasi tersebut, yakni untuk biaya pengobatan dari Mas Agus. Dan menurut saya, ini merupakan tanggung jawab moral yang benar-benar luar biasa dijalankan oleh seorang Pratiwi Novianti. Berikut ini, saya masih menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari orang-orang utusannya si Farhad Abbas yang hadir dalam pertemuan mediasi kemarin. Kira-kira apa yang mereka katakan setelah pertemuan ini berakhir? Apakah halnya positif ataukah malah mereka tidak terima baik? Inilah komentar selengkapnya. Ada penyelesaian. Ternyata tidak debat. Di debat kesana kemari. Mereka minta apa yang kami inginkan untuk kasus Agus. Saya sampaikan bahwa permintaan kami, kalau memang mereka ingin kasus ini cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyer. Bang Ujang, HP-nya Bang Ujang tolong. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya. Yayasan Mbak Novi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Mbak Novi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad ya, kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan, ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan kata diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening Yayasan, 1,3 ke rekening Yayasan Mbak Novi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu, udah tanggal 26 Oktober, kantor Farhad melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Gitu aja ya. Kecewa nggak Bang? Ketemu ya Bang hari ini? Belum ada ketemuan, tapi pihak sana mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka, itu ada 2 lembar. Akan kami pelajari di kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa. Apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, kira-kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Tapi teman-teman kan uangnya tetap di yayasan dia. Nggak, dibilangnya di pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu dibilangnya pihak ketiga. Itu artinya bukan rekening bersama. Iya betul. Kan bukan rekening bersama, Iya. lalu audit bersama. Betul. Betul. Tapi harus diketahui, kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus. Kan? Itu atas permintaan Novi. Soalnya Novi tadi bilang soalnya cuma mutasi doang Bang. Laporan. Itu kita masukin laporan di PMJ. Itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini nggak mau, akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena ditakut-takuti seperti itu, lalu Agus terpaksa pada suatu hari, padahal Mbak Novi hanya pengen melihat mutasi kan, ada ingin melihat mutasi, ternyata Agus disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Berarti yang nyuruh itu pihak Novi? Iya. Yang tanda tangan siapa Bang? Kenapa? Yang tanda tangan untuk pemindahan siapa Bang? Ya, Agus dong. Yang menyuruh Sopo. Yang menyuruh Sopo kan. Kemudian disuruh antri sama Mbak Novi. Tadinya awalnya minta untuk melihat mutasi, ya mutasi saja. Tapi ternyata itu adalah pemindahan dana. Dan adanya pun ancaman. Ancaman di WhatsApp dari Mbak Novi kepada sepupunya Agus. Emang kalau dilaporin ke Dinsos yang ditakutkan pihak Agus apa Bang? Kan merasa takut dilaporkan ke Dinsos. Agus, kita harus mengetahui kan Mas, harus mengetahui pengetahuan Agus tentang hukum itu seperti apa. Yang namanya orang awam tentang hukum ditakut-takutin ya pasti dia mengikuti, kan seperti itu. Tapi tadi dijelasin juga oleh Mbak Novi untuk kasus
ancaman itu menurut dia tidak ke arah situ kan Pak? Ya nggak mungkin, iya tadi dijawab, arah positif. Nggak mungkin terjadi, kami viralkan, masalah positif. Pas negatif kan, diksinya diksi negatif. Soalnya setelah itu baru dipindah uangnya. Gak masuk akal kalau itu arahnya positif. Kalau nggak hari ini saya laporan ke Dinsos dan kami viralkan, masuk positif itu arahnya. Kita bisa merasa ya. Dan Agus ini kondisinya dalam kondisi sakit, oleh buta permanen, hanya bisa melihat kabut, tidak bisa melihat benda ke saya ke Anda, nggak bisa, hanya bayangan aja. Itu susah untuk bicara ya Pak. Ya. Jelaskan lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya hari ini belum ketemu. Ini Agus kemarin kan pemeriksaan sudah disampaikan kan? Nah, lihat matanya Agus nih, lihat. Tuh. Tapi sekarang memang mau fokuskan dulu untuk kesehatannya Agus. Kita tetap fokus pada kesehatan Agus. Tadi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun. Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok, ya kan? Oke, Bang. Tadi kan Novi minta ketika udah ngasih uangnya dia juga minta transparan karena kan dari pihak netizen dan pihak abang juga minta transparannya ya. Iya, makanya Novi tinggal aja di rumahnya siapa Agus, simpan uangnya, simpannya di kantong dia, tapi tinggal di situ. Jadilah dia seperti Wawa dan Bulan dan Mita yang menjaga terus. Pesanin Grabnya, nyiapin makannya, nunjukin WC-nya, nunjukin dapurnya. Udah, kita minta begitu. Ya kan, kasih kepercayaan Agus lah. Kalau dia tidak transparan, baru kalian hajar lagi, bully lagi. Ini kan hanya banyak pura-pura, oh kamu nggak transparan. Kamu nih belum golnya belum. Saya sudah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah mau meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul nggak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Betul nggak? Tapi dia menawarkan opsi pihak ketiga katanya. Iya. Udahlah itu kan dia nggak mau kalah. Novi, kamu kasih aja, gak usah malu kalah, udah KO aja sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no, dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta, semoga kalian semua masuk neraka. Si bangga sebenarnya gimana? Wawanya gitu Bang atau istrinya? Kalau Bu Wawanya, Bu Wawanya istrinya. Wawa adalah korban pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Novi. Wawa akan segera melaporkan Novi lagi di Polres Tangerang Kota. Tinggal waktunya aja, masih ada 3 lagi laporan buat Novi. Uang kembali ke Agus, semua persoalan selesai. Ya kan? Oke guys, di otaknya Farhad Abbas dan orang-orang yang mendampingi Agus Salim ini, intinya uang itu harus diserahkan utuh kepada si Agus Salim. Mereka mengklaim bahwa uang itu adalah milik pribadinya si Agus Salim. Saya tidak mengerti, manusia seperti ini otaknya sekalipun dicuci dengan rinso pasti tidak akan paham. Sekalipun deterjen kita taruh 1 kilo di otaknya tidak akan paham. Karena mereka sudah dibangun dengan pola pikir seperti itu, bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Tetapi ada kabar terbaru yang mungkin akan saya update bahwa ada pihak ketiga dalam hal ini adalah kuasa hukum dari para donatur. Dan ada beberapa keputusan polling yang sudah mulai masuk itu bahwa sebagian besar donatur menginginkan uang itu tidak diberikan kepada Agus. Ini yang akan jadi persoalan besar yang mungkin pada akhirnya akan terjadi, bahwa uang itu diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, asal bukan kepada Agus Salim. Cepat atau lambat saya akan mengupdate terkait dengan informasi ini, karena sekarang lagi dalam pengumpulan data, lagi dalam pengumpulan polling, dan kalau hasilnya sudah fix, nanti ada pihak kuasa hukum dari para donatur
yang akan menyampaikan itu, dan sesegera mungkin saya pasti akan mempersembahkan itu kepada pemirsa sekalian guna mengupdate terkait dengan perkembangan terbaru dari polemik atau dari kasus uang donasi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dan dalam konten saya kali ini, hanya itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Semoga saja bisa berguna, semoga saja bisa mengupdate terkait dengan informasi-informasi terbaru dari praharanya Novianti dan Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.